Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari kampus Universitas Bakti Indonesia. Saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang diampu oleh dosen saya, Ibu Husnul Khotimah MEI. Melalui video ini saya akan memberikan pemaparan strategi pemasaran pada pemasaran Jiko Donuts lewat analisis STP dan 4P. Yang pertama yaitu analisis segmentasi. Jiko Donat menargetkan konsumen yang suka donat dan memiliki preferensi terhadap rasa yang unik dan lezat. Segmentasi ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok seperti anak-anak dan remaja yang suka donat sebagai cemilan, juga dewasa muda yang suka donat sebagai bagian dari gaya hidup mereka, juga konsumen yang memiliki preferensi terhadap rasa yang unik dan lezat. Selanjutnya itu targeting. Jiko Donat menargetkan konsumen yang berusia menengah ke atas, yakni 15 sampai 45 tahun dan memiliki pendapatan yang stabil. Targeting ini dapat membantu Jiko Donat untuk memfokuskan promosi dan penjualan pada kelompok konsumen yang paling potensial. Selanjutnya yaitu dengan cara positioning. Jiko Donat memposisikan dirinya sebagai merek donat yang berkualitas tinggi dan memiliki rasa yang unik dan lezat. Positioning ini dapat membantu Jiko Donat untuk membedakan dirinya dari pesaing dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk tentang merek. Dan selanjutnya analisis 4P. Apa itu? Yang pertama itu produk. Jiko Donat menawarkan donat yang lezat dan beragam rasa seperti donat klasik, donat krim, dan donat fruity. Produk ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti donat reguler, donat spesial, donat edisi terbatas. Selanjutnya itu ada harga. Jiko Donat memiliki harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas donat yang ditawarkan. Harga ini dapat dibedakan menjadi beberapa tingkat seperti harga reguler, harga promo, harga spesial. Dan juga selanjutnya itu dengan ada promosi. Jiko Donat melakukan promosi melalui media sosial, iklan, dan event-event untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan. Promosi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti promosi online, promosi offline, promosi event. Dan selanjutnya yaitu distribusi. Jiko Donat memiliki jaringan distribusi yang luas dan efektif untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Distribusi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti gerai Jiko Donat, pengiriman online, distribusi ke outlet lain. Dan selanjutnya itu strategi pemasaran. Berdasarkan analisis TP dan 4P, Jiko Donat dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti meningkatkan kesadaran konsumen tentang merek Jiko Donat melalui promosi online dan offline, meningkatkan penjualan melalui promosi harga spesial dan promo, meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas dan efektif untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Dengan demikian, Jiko Donat dapat meningkatkan kesadaran konsumen, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan kepuasan konsumen, sehingga dapat meningkatkan posisi pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, Jiko Donat, perusahaan donat asal Indonesia yang terkenal dengan kreasi donat ala Jepang, telah menjadi populer di kalangan pecinta makanan manis. Namun,
Agar dapat tetap bersaing dalam industri makanan cepat saji yang semakin kompetitif, perusahaan ini perlu melakukan analisis SWOT yang komprehensif. Pertama itu kelebihan. Jiko Donat memiliki beberapa kelebihan yang memberikan daya saing bagi perusahaan ini. Pertama, Jiko telah berhasil membangun citra merek yang kuat dengan produk donat berkualitas tinggi, rasanya yang lezat, teksturnya yang lembut, dan beragam kreasi yang unik telah membuat konsumen tergoda dan kembali lagi. Selain itu, Jiko Donat juga telah berhasil melakukan ekspansi bisnis yang luas, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga ke beberapa negara di Asia Tenggara. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan produknya dengan sukarela konsumen lokal dan menargetkan pasar yang berbeda. Juga ada weakness atau kelemahan. Meski memiliki kelebihan cukup signifikan, Jiko Donat juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kekurangan variasi dalam produknya. Meskipun donat menjadi fokus utama perusahaan, diversifikasi produk dengan menawarkan pilihan cemilan yang lebih luas atau minuman yang berbeda dapat memberikan daya tarik tambahan bagi konsumen. Salah satu, harga produk Jiko Donat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi konsumen yang lebih memilih alternatif yang lebih terjangkau secara finansial. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi penetapan harga yang lebih kompetitif untuk tiap memikat pelanggan. Juga ada peluang. Perusahaan Jiko Donat memiliki beberapa peluang untuk terus berkembang dalam industri makanan cepat saji. Pertama, meningkatkan popularitas makanan sehat dan gaya hidup yang seimbang, memberikan kesempatan bagi Jiko Donat untuk mengembangkan produk yang lebih sehat. Donat dengan bahan-bahan organik atau cemilan rendah kalori dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Selain itu, Jiko Donat juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Penggunaan aplikasi seluler untuk pemesanan dan pengiriman mengikuti tren saat ini dan dapat memberikan keunggulan dalam hal kemudahan dan kecepatan. Dan juga ada ancaman. Tidak dapat disingkat bahwa persaingan dalam industri makanan cepat saji sangat ketat. Ancamannya terbesar bagi Jiko Donat berasal dari pesaing di pasar yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Perusahaan tersebut harus tetap berinovasi dan menjadi keunggulan dalam hal kualitas dan citra merek. Ancaman lain adalah perubahan tren konsumen. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap minat dan preferensi pelanggan yang terus berubah agar tetap relevan dalam jangka panjang. Demikianlah presentasi kami dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.